apa ya, ada keterikatan ya, keterikatan antara Ismuba dan PAI. Meskipun di berbagai wilayah, mohon maaf agak bising ya, rumah saya di tepi jalan. Di berbagai wilayah ada yang Ismuba bisa menggantikan PAI, tetapi ada wilayah yang lain, ada Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan yang tetap memaksakan PAI di sekolah meskipun sudah ada Ismuba. Kebetulan kalau di Ngawi, karena pengelola PAI mayoritas dari warga Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak dipaksakan lagi untuk menggunakan pendidikan agama Islam. Jadi cukup Al-Islam itu sudah mewakili pendidikan agama Islam. Yang pertama ya, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan kepada kita semuanya. Pak Milal dan Bapak Ibu guru Ismuba yang berbahagia, saya akan share screen langsung dari websitenya Majelis Dikdasmen PP. Sudah tampil ya? Tampil ya? Lomba mengajar sekolahan. Ya, saya akan menyampaikan teknis sebentar saja, nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab. Secara teknis sudah kami informasikan sebenarnya melalui berbagai jejaring di media sosial. Yang pertama tentunya lewat website ini, website Dikdasmen PP. Kemudian kami juga menginformasikan melalui Instagram Majelis Dikdasmen PP. Jadi Bapak Ibu yang belum menjadi pengikut Instagram Majelis Dikdasmen PP, silahkan nanti dijadikan kalau di Instagram itu yang mengikuti Instagram Dikdasmen PP, sehingga perkembangan tentang pengelolaan pendidikan Muhammadiyah bisa mengikuti. Kemudian kami juga sampaikan informasi ini melalui jejaring grup WA di semua grup di seluruh Indonesia, melalui dari grup struktural, grup para pimpinan majelis, kemudian grup-grup kultural seperti grup guru Ismuba, kemudian forum guru Muhammadiyah. Dulu pernah ada pelatihan EOT Ismuba di beberapa tempat, itu kami juga masukkan semua lewat jejaring media sosial itu. Dengan harapan guru-guru Ismuba termotivasi untuk mengikuti lomba ini. Karena menurut informasi dari teman-teman yang sudah lebih dulu di majelis di PP, kita belum pernah menyelenggarakan kegiatan tingkat nasional dengan model seperti ini. Nah, ini kesempatan yang luar biasa, khususnya untuk mata pelajaran Ismuba. Kalau untuk mapel yang lain sudah dimulai, mapel MIPA sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, tetapi tidak dalam bentuk lomba, melainkan dalam bentuk pelatihan. Nah, kita memang sengaja mendesain ini dalam bentuk lomba, tetapi di dalam lomba itu ada kegiatan pelatihan. Sehingga pelatihannya dapat, kemudian kreativitas guru juga didapat. Nah, saya mulai dari bagian-bagian yang normatif dulu ya. Bagian-bagian ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu guru. Misalnya tujuan secara normatif ya seperti ini, terciptanya budaya inovasi pembelajaran bagi guru Ismuba. Inovasi menjadi hal yang sangat penting, apalagi tadi disampaikan oleh Bu Arbaiyah, bahwa Ismuba ini ciri khas sekolah Muhammadiyah, seharusnya menjadi ujung tombak dalam desain sekolah itu, sehingga warna sekolah itu ya harus warna Ismuba. Kalau ada sekolah yang belum ada warna Ismubanya, nah belum menjadi sekolah Muhammadiyah. Ini menjadi tanggung jawab bagi guru-guru Ismuba. Bagaimana Ismuba ini menjadi warna utama yang mendominasi sekolah maupun madrasah di Muhammadiyah. Kalau
belum berwarna, berarti guru-guru Ismubanya masih harus berjuang keras agar bisa mewarnai, bukan sekedar mewarnai, tetapi membentuk madrasah dan sekolahnya dalam desain Ismuba ini. Ini tujuan yang utama dari lomba video pembelajaran Ismuba. Kemudian memberikan pengalaman dan penghargaan bagi guru Ismuba dalam mengembangkan media pembelajaran video. Setelah lomba nanti masih bertahap Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti berhasil melalui lomba ini, kita akan ada desain yang lebih besar lagi dari sekedar pelatihan dan lomba. Nanti saya ceritakan di belakang. Kemudian terpilihnya karya inovasi video pembelajaran guru sekolah madrasah Muhammadiyah tingkat nasional tahun 2021. Diharapkan kegiatan lomba ini menjadi rutin nanti setiap tahun ada. Nah, ruang lingkupnya video pembelajaran yang dilombakan terdiri dari rumpun mata pelajaran Ismuba, Al-Islam, Kemuhammadian, dan Bahasa Arab, jenjang pendidikan dasar dan menengah. SD, SMI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, Muhammadiyah, dan Aisyah. Sebenarnya dan Aisyah, dan sekolah Aisyah. Jadi sekolah-sekolah yang di bawah Dikdasmen Aisyah juga bisa ikut. Ketentuan umum, nah ini banyak ditanyakan oleh teman-teman. Peserta adalah perseorangan atau kelompok, maksimal 3 orang yang berstatus guru Muhammadiyah atau guru Aisyah. Nah, banyak pertanyaan memang. Kalau perseorangan kan sudah clear. Berarti daftar sendiri, membuat video sendiri perseorangan sebagai guru Muhammadiyah. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan dan kesepahaman internal panitia bahwa peserta yang mengikuti lomba ini tidak harus guru Ismuba. Nah, ini dicatat ya, tolong diingat-ingat, tidak harus guru Ismuba, tapi kontennya konten Ismuba. Nah, konten videonya nanti konten Ismuba, tapi gurunya tidak harus guru Ismuba. Kalau guru bisa perseorangan mendaftar sendiri atas nama diri sendiri, ataupun berkelompok maksimal 3 orang. Nah, kalau 3 orang ini kan bisa jadi melibatkan guru yang lain. Bisa jadi, misalnya satu tim itu 1 orang guru Ismuba, 1 orang guru IT misalnya, atau 1 orang lagi guru seni budaya misalnya seperti itu. Ini hanya permisalan saja. Tetapi sangat terbuka dan tidak hanya dikhususkan untuk guru Ismuba. Bisa jadi di tim ini, bisa jadi begini, bisa jadi di tim ini tadi hanya 1 contoh, itu contoh ya. Jangan kemudian dijadikan pakem seperti itu hanya contoh. Bisa jadi 3-3-nya ini tidak ada guru Ismubanya, itu juga boleh. Tapi kontennya tetap konten guru Ismuba. Kalau kontennya adalah konten Ismuba, saya yakin tidak akan mungkin meninggalkan guru Ismuba dalam proses pembuatannya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, peserta mendaftarkan diri pada panitia lomba. Pendaftaran itu melalui link, melalui tautan yang kita bagikan. Nanti di belakang, di bawah sini juga ada tautannya. Kalau Bapak Ibu masuk ke sini, saya belum share ya yang ini ya. Yang tadi saya sudah share di grup sebenarnya, yang tadi, yang Zoom yang tadi. Tapi nanti saya share di belakang lah. Di belakang saya share di linknya ini. Kalau Bapak Ibu belum punya link yang ini, tapi saya yakin ini sudah tersebar di seluruh grup WA. Tautan ini ya, tautan websitenya Dikdasmen PP. Mendaftar melalui Google Formulir yang disiapkan. Yang ketiga, peserta terlebih dahulu mengikuti kegiatan pralomba dalam bentuk pelatihan dan orientasi lomba. Pralomba akan kita selenggarakan, ini pelatihan 3 hari, bersertifikat 32 jam pelajaran. Jadi kalau bagi guru-guru yang pegawai negeri ataupun guru-guru yang sudah yang sudah diakui itu apa istilahnya Pak Milal itu? Itu bisa dijadikan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Guru sertifikasi. Bukan Bu, yang
Yang satunya lagi bukan sertifikasi, apa ya itu? ASN. Impasing. Impasing. Ah, iya. Guru impasing. Aku nggak tahu ngurusi impasing, berarti lali. Bagi guru PNS, ASN nanti kan, kalau ASN sih kita kesulitan ya. Bahkan kemungkinan kita kehilangan guru-guru ISMUBA kalau ikut P3K. Tapi guru PNS maupun guru impasing bisa digunakan untuk penilaian angka kredit. Karena 32 JP tingkatnya nasional, insya Allah akan ditandatangani oleh Ketua Majelis, Prof. Baidowi. Dan ini sifatnya wajib mengikuti pelatihan. Wajib mengikuti pelatihan. Nah, ini yang sebenarnya sangat mahal, Bapak Ibu, pelatihan ini. Karena kita kerjasamanya dengan Pusdatin Kementerian Pendidikan. Jadi narasumbernya nanti dalam bentuk tim, kita hadirkan dari Pusdatin langsung, dan akan membimbing Bapak Ibu selama 3 hari ini. Kalau ini dilewatkan sangat rugi sekali ini. Maka panitia itu berharap paling tidak minimal ada 500 peserta dari seluruh Indonesia. Tapi sayang, di minggu pertama dulu masih sangat rendah, tapi alhamdulillah minggu kedua ini pendaftaran sudah cukup tinggi, sudah sampai angka 300. Jawa Timur kemarin, saya cek kemarin, hari ini saya belum ngecek, kemarin baru di 47. Kemarin. Saya yakin hari ini bertambah, karena hari ini itu ada 30-an lebih pendaftar baru. Tetapi angka 500 itu masih belum nyampe. Zoom kita insya Allah cukup untuk daya tampung 500, bahkan lebih, kemungkinan 1000 daya tampungnya Zoom. Dan itu menyesuaikan, karena kita kerjasama dengan PSDM dan UAD untuk Zoom meetingnya. Pralomba ya. Sekali lagi, kegiatan pelatihan akan diselenggarakan tanggal 25 hari Kamis, 26 hari Jumat, 27 hari Sabtu. Ini bergeser dari jadwal yang awal dulu. Awal dulu memang 22, 23, 24, tetapi karena tim Pusdatin bisanya di akhir pekan, kita menyesuaikan. Yang keempat, setiap peserta hanya diizinkan mengirim 1 karya video pembelajaran. Ini nanti kita teknis pasca lomba, itu nanti akan kita jelaskan di kegiatan pelatihan dan orientasi itu. Karya video pembelajaran sesuai KD pada kurikulum ISMUBA. Kurikulum ISMUBA ini kan sudah, Jawa Timur insya Allah sudah lah ya, meskipun bukunya sendiri, ya Bu Ar ya, bukunya sendiri, tetapi acuannya tetap KD kurikulum ISMUBA tahun 2017 itu yang ditetapkan oleh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Karya video belum pernah meraih penghargaan di tingkat nasional, kemudian nanti pengirimannya dalam bentuk soft file melalui tautan Google Drive. Ini teknis nanti akan dijelaskan di pelatihan, tetapi saya sampaikan secara sekilas saja. Video pembelajaran karya orisinal, tidak mengandung unsur sara, memenuhi kriteria ketentuan dan aturan lomba, nanti kriterianya ada di bawah dan akan didalami pada waktu pelatihan. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat, nah ini juga biasa. Karya video pembelajaran yang menjadi juara mendapatkan penghargaan dalam bentuk hadiah dan publikasi. Hadiahnya memang belum kita publish, tetapi untuk juara 1 ya angkanya di atas 5 juta, di bawah 10 juta. Terus juara 1 setiap jenjang. SD nanti ada juara 1, SMP jenjang SMP sendiri, jenjang SMA sendiri. Jadi juaranya ada 1, 2, 3, kemudian 3 penghargaan untuk urutan 4, 5, 6 di setiap jenjang. Jadi ada 6 kali 3 ada 18. Ada 18. Ini hadiah pembinaannya juga lumayan. Tapi saya yakin guru ISMUBA orientasinya bukan hadiah itu ya, tetapi pengalaman, kemudian kesempatan yang berharga dalam membangun dan meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran ISMUBA. Ketentuan teknis ini juga akan disampaikan pada kegiatan lomba, tetapi saya singgung sebentar. Mencakup 1 KD yang telah ditentukan batasannya oleh panitia. Jadi KD-nya nanti ditentukan kompetensi dasar yang menentukan panitia. Peserta tidak bisa memilih.
Jadi nanti setelah semua peserta daftar, ya ada misalnya 500 peserta daftar, kita akan petakan tema 1 akan tema 1 dibuat videonya oleh nama 1 sampai sekian. Tema 2 dan seterusnya. Nanti akan saya di bawah ada tema-temanya akan saya sampaikan secara sekilas. Kemudian format videonya. Nah, format video ini secara teknis bisa Bapak Ibu tanyakan besok ketika pelatihan. Nah, ini saya tidak menguasai ini teknis videonya ini. MOV, AVI, MKV, MP4 ini Bapak Ibu bisa dalami pada proses pelatihan besok. Durasinya 5 sampai 10 menit. Jadi fix ini, tidak boleh kurang dari 5 menit, tidak boleh lebih dari 10 menit. Ini saya sampaikan bocoran meskipun tidak rahasia ya. Saya sampaikan bocoran ke teman-teman, ini adalah waktu fix. Kalau kurang dari 5 menit nanti akan kena penalti, lebih dari 10 menit juga akan kena penalti. Maka durasinya 5 sampai 10. Nah, bagaimana supaya bisa membuat video yang bagus, interaktif dan menarik dalam waktu 5 sampai 10 menit? Ikuti pelatihannya tanggal 25 sampai 27. Semua dibiayai oleh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Kerangka isi, nah ini juga nanti akan dibahas di pelatihan. Ada startingnya logo Dikdasmen, openingnya, kontennya, endingnya, closingnya, credit title, ucapan terima kasih, dan seperti apa teknis ini akan disampaikan pada kegiatan pelatihan. Kriteria penilaian, ada RPP nanti, RPP 1 lembarnya Pak Mas Menteri itu. Kemudian ada naskah lomba. Bagaimana menyusun naskah video maksudnya. Bagaimana menyusun naskah video nanti ada di pelatihan. Konten, alur cerita, kreativitas, estetika, kualitas teknis. Ini kriteria penilaian. Semua penilai, semua juri akan kita... Kan dia program S3 juga. Akan kita datangkan di Jawa dari Timur Pusdatin. Jadi di juri bukan majelis, bukan panitia, tetapi dari Pusdatin Kemendikbud. Dan kita belum tahu, karena ke Pusdatin itu kita minta permohonan ke Pusdatin itu tidak minta nama, tetapi minta tim juri. Jadi kita belum tahu siapa juri-jurinya. Untuk menjaga ini aja, menjaga supaya kualitas penjurian betul-betul betul-betul berkualitas. Mekanisme dan tahapan lomba. Peserta mengisi formulir pendaftaran secara online di Google Formulir. Nanti di bawah sini ada tinggal klik. Tanggal 1 sampai 20 Maret ini kita perpanjang. Tanggal 1 sampai 24. Sekali lagi ini kita perpanjang ya sampai tanggal 24. Melampirkan awalnya mau melampirkan NBM dan KTP, kalau KTP punya ya, awalnya NBM. Tetapi di awal kita publikasi, kita banyak diprotes dari teman-teman di Indonesia bagian timur, daerah Papua, kemudian Papua Barat, NTT itu, karena rata-rata guru di sana belum punya NBM. Dan proses pengurusan NBM-nya tidak cepat gitu. Maka ya sudah, kalau gitu ini tidak wajib. Maka di Google Formulir itu awalnya dibintang. Sehingga kalau tidak dibintang tidak akan bisa mengisi, tidak akan bisa mengirim. Tapi akhirnya bintang itu dicabut sehingga dikosongi pun masih tetap bisa. Yang masih berlaku adalah yang masih harus dipenuhi oleh calon peserta adalah surat keterangan sebagai guru sekolah atau madrasah Muhammadiyah ataupun Aisyah. Ini surat keterangannya dari kepala sekolah, memastikan bahwa guru yang bersangkutan itu betul-betul guru sekolah tersebut. Hanya itu kalau surat keterangan ini. Mengikuti pelatihan tadi sudah, peserta mengirimkan karya dan naskah video tadi sudah, penilaian oleh juri, ini kita rencanakan tanggal 11 sampai 22 Mei. Pengumuman nominasi rencana tanggal 24 Mei. Nominasi ini rencananya ada 20, ini materi pokok di bawah ini ya. Setiap materi pokok ini nanti kita akan kita akan ambil satu nominator. Jadi kita akan memilih sejumlah 48 nominator dari
dari materi pokok ini. Dari 48 materi pokok, setiap materi pokok akan kita pilih satu nominator. Dari 48 nominator itu baru kemudian kita pilih apa istilahnya nilai tertinggi per jenjang, diambil 6 besar, juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Tetapi bukan harapan istilah kita itu kemarin saya bukakan di grup ini ya. Istilah kita kemarin itu gold medal, yang medali emas, medali perak, medali perunggu, dan medali of excellence. Nah, ini istilah yang digunakan di kepanitiaan. Materi pokoknya ada 48 dengan kategorisasi seperti ini. Ini besok juga kita sampaikan di pelatihan. Dan Bapak Ibu ketika mendaftar belum memilih ini. Tapi nanti setelah proses pendaftaran akan kita tentukan siapa yang dapat bagian materi 1 untuk SD kelas 1, misalnya tata cara berwudu. Maka di form Google Formulir itu ada formulir yang harus diisi tentang mata pelajaran yang diajarkan. Nah, jangan sampai guru yang mengajar bahasa Arab kita beri materi yang non bahasa Arab, atau guru Al-Islam kita beri materi apa istilahnya materi bahasa Arab. Kita sesuaikan nanti rencananya, kita sesuaikan background mata pelajaran yang diampu dengan materi pokok. Seandainya yang masuk adalah yang ikut lomba adalah guru non Ismuba, maka kita ambilkan tema-tema yang umum, bukan tema-tema yang khusus. Kalau tema khusus seperti ini misalnya ya, kelas SDMI kelas nomor 2, sumber ajaran Islam dan pengetahuan agama, huruf-huruf hijaiyah dan tanda baca Al-Quran secara lengkap. Ini kan tema sudah khusus. Misalnya background-nya adalah guru non-Ismuba, tidak kita beri bagian ini. Tetapi kalau background-nya mengajar Al-Islam atau mengajar Quran hadis untuk MI, nah kita beri tema yang ini. Jadi pemberian tema itu dari panitia, peserta nanti tidak bisa milih, panitia yang menentukan siapa yang dapat materi pokok tata cara berwudu, siapa yang dapat materi pokok tata cara sholat fardu lengkap dengan bacaannya, siapa yang dapat materi pokok tata cara menjalankan puasa Ramadan, dan seterusnya. Nah, peserta nanti mencari materi-materi ini di silabus Ismuba, di silabus SDMI kelas 1, ini mendesain videonya kan dimulai dari nyusun RPP. RPP-nya kan berbasis KD. Nah, jadi nanti peserta mencari materi pokok ini ada di KD nomor berapa, di semester berapa. Sehingga harus paham silabus Ismuba. Kalau belum menguasai, belum dapat silabus Ismuba ya mencari. Tapi saya yakin sosialisasi kurikulum Ismuba kan sudah lama. Insya Allah sudah punya teman-teman. Ini materi pokoknya. Untuk kategorinya ada paham Muhammadiyah. Ini hanya kategorisasi yang dibuat panitia ya. Tetapi kalau peserta nanti langsung fokus ke materi pokok di sini, silakan dicari di silabus. Huruf-huruf hijaiyah dan tanda baca Al-Quran secara lengkap, ini kan materi pokoknya. Silakan langsung dicari di silabus, baik untuk SD maupun untuk MI. Kita sudah membuat materi pokok ini, kita sudah sinkronisasi. Jadi insya Allah ada di silabus. Sudah kita cek dan cross-check, panitia sudah melakukan cek dan cross-check bahwa materi ini betul-betul bersumber dari silabus yang ada di jenjang SD ataupun MI, jenjang SMP ataupun MTS, jenjang SMA, SMK ataupun aliyah. Meskipun demikian, kita beri catatan di belakang, kita beri catatan. Catatannya itu nanti kita sampaikan di pelatihan ya catatannya, karena seandainya ada teman-teman yang tidak bisa menemukan itu, nanti kita bisa komunikasi di pelatihan dan
melalui forum yang akan dibuat oleh panitia di pelatihan. Jadi di pelatihan itu nanti ada forum interaksi. Pasca pelatihan, bahkan rencananya pasca pelatihan kita juga merencanakan ada beberapa kali semacam kegiatan apa ya? Ya tanya jawab seperti ini. Kita buka beberapa pertemuan itu untuk memantau persiapan teman-teman peserta. Semua informasi itu nanti akan kita sampaikan di grup WA peserta. Nah, bagaimana untuk mendaftar? Untuk mendaftar itu sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Tinggal klik registrasi di sini. Ini kalau melalui website. Kalau melalui informasi yang kita sosialisasikan, yang kita sebarkan lewat media sosial, di situ langsung ada tautan yang bisa diklik. Kalau di sini kan tinggal klik registrasi ini. Kalau ini kan mengunduh materi ini. Yang ini tinggal klik registrasi. Setelah klik registrasi, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini. Nah, kita tunggu. Nah, form pendaftaran. Langsung masuk form pendaftaran. Sangat mudah sekali. Di sini sudah ada keterangannya. Nama, jika kelompok, nama ini kan misalnya 1, tulis saja namanya, Bagus Mustaqim gitu ya. Jika kelompok, silahkan masing-masing nama ditulis dengan dipisah tanda koma. Di koma saja, kalau 3, tadi kan 3, bisa 1 atau kelompok, bisa perseorangan atau kelompok. Kelompok itu dibatasi 3 orang. Misalnya saya, kemudian 1 lagi siapa, Bu Arbaiyah misalnya ya. Tambah 1 lagi Pak Milal. Nah, ini berarti kelompok. NBM ini sudah tidak di bintang. Kalau ini kan di bintang nama, jadi wajib diisi. NBM sudah tidak di bintang. Tapi kemarin ada masukan dari majelis, karena diharapkan semua guru Muhammadiyah itu punya NBM, diharapkan selama proses penyusunan video, nanti kan waktunya 1 bulan. Proses penyusunan video itu waktunya 1 bulan. Selama proses penyusunan video itu, yang belum punya NBM, ya disarankan untuk segera membuat NBM. Kan prosesnya juga mudah. Kalau apalagi di Jawa Timur sangat cepat sekali, bisa dicetak di Surabaya. Tidak harus ke Jogja. Asal sekolah, nah ini coba saya isi ya. NBM saya, asal sekolah, asal saja misalnya SD, coba. Karena ini nanti akan otomatis masuk ke desk panitia. Tulis saja percobaan ini. Kabupaten, coba. Kalau ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Mata pelajaran yang diajarkan tadi yang saya sampaikan, apakah mengajarkan misalnya kalau di atas ini SD, berarti mata pelajarannya kan Al-Islam. Nomor HP, tulis saja 085 0821 3927 1538. Tambahkan file. File ini rekomendasi, surat rekomendasi dari kepala sekolah. Saya ingin menunjukkan nanti Bapak Ibu bisa masuk ke grup. Jadi saya coba isi ini secara utuh ya. Saya masukkan file asal saja. Ini kalau dimasukkan file asal juga sebenarnya bisa Bapak Ibu, tetapi akan terdetek di panitiaan. Nah, misalnya file sudah saya masukkan, saya upload. Setelah selesai kirim. Nanti ada keterangan. Setelah berhasil mengirim, ada keterangan mohon untuk bisa membuka tautan di bawah ini untuk bergabung dalam grup WA peserta. Ini diklik, Bapak Ibu sudah langsung bergabung di grup peserta lomba. Grup peserta lomba sudah ada 2 grup 1 dan grup 2. Ini sudah banyak sekali nih. Hari ini daftarnya cukup lumayan banyak. Ini yang 1 apa 2 ini ya.
Ini yang 2 kayaknya. Ini yang 1 ini. Oh, ini yang 2 nih. Tadi yang 1, ini yang 2. Di grup ini memang sengaja kita setting hanya admin yang bisa mengirimkan pesan. Jadi tidak akan ada pesan-pesan di sini, pesan-pesan politik, pesan-pesan guyonan, pesan-pesan lain-lain. Karena hanya admin yang akan mengirimkan pesan, dan pesan yang dikirimkan hanya yang berhubungan dengan lomba Ismuba saja. Jadi jangan khawatir, tidak akan memenuhi memori Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk ke grup ini. Untuk mengawali, saya pikir cukup itu Pak Milal. Kita lanjutkan dengan diskusi. Semoga semakin memotivasi teman-teman. Yang penting daftar dulu. Daftar dulu, ikuti pelatihan. Buat videonya itu waktunya masih sangat longgar sekali, 1 bulan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Doul Milal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bu Ar. Pak Milal. Pak Bagus. J? Ya. Tadi mohon diulangi pelatihannya tanggal berapa? Pelatihan tanggal 25, 26, 27. Maret ya? Maret, ya. Ini minggu depan, bulan Maret. 25, 26, 27 Maret. Ya, terima kasih. Diulangi Pak, tadi pendaftaran terakhir jadi tanggal 24 ya? Sampai 24, sampai tanggal 24, Bu. Oke, 24 itu berarti hari Rabu. Hari Rabu. Pendaftaran kan sangat cepat sekali itu. Simple. Iya, betul. Oke, monggo tadi dikembalikan ke Pak Milal, tapi Pak Milal tidak ada respon. Maaf, saya masih video saya sedikit trouble, nanti saya kalau sudah lain saya buka lagi. Silahkan, karena tadi saya sanggup kalau tiba-tiba Pak Milal ada masalah, saya yang mewakili Pak Milal. Bapak Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak Bagus. Ibu, saya boleh nanya, Ibu? Langsung aja, monggo, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muniroh dari Semamda Sidoarjo. Yang saya lihat tadi, Pak, Bu, itu KD-nya baik yang karena saya di SMA, saya tadi mencermati yang SMA, tidak ada satupun materi bahasa Arab ya, Bu. Itu yang saya lihat hanya Al-Islam sama Kemuhammadiyaan. Atau saya kurang pilih, Bu. Al-Islam saja. Jadi tidak ada sama sekali yang bahasa Arab, gitu, Pak. Ada, Bu. Saya coba buka dulu ya. Ini ya. Oke, kelas SMA, ini. Ya, SMA. 10 sampai 11. Oh, 12. Iya. Ya, kan? Ini kayaknya kepotong ini. Ini harusnya ada bahasa Arab setiap seperti ini ya. Saya kasih contoh. Nanti saya tampilkan file yang tidak di website. Saya kasih contoh yang ini. Ini bahasa Arab ini. SMP, MTS. Ini ada dikasih bintang. Ini hanya 1. Memang bahasa Arab kita sedikit. Ini HDMI. Saya carikan filenya dulu. Yang tidak di website. Insya Allah ada. Nanti saya kirim ke chat filenya, atau saya kirim ke Bu Arbaiyah biar di share ke grup. Itu di grup. Bu Muniratul Hilmiah. Terima kasih, Pak. Saya carikan filenya. Ya. Terima kasih. Di grup saja, Pak Bagus, supaya guru-guru yang lain selain Sidoarjo bisa ngikuti guru bahasa Arab. Siap, Tat.
Yes. Saya bukakan filenya. Monggo sambil saya mencari file, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, disilakan. Saya mau tanya, Pak Bagus, mau tanya. Ya, silakan Pak, langsung. Saya Rizal dari Mugep. Tadi ada durasi waktu 10 menit untuk pembuatan video. Itu pembuatan videonya itu dibuat apa itu? Di tempat kami sendiri atau gimana? Teknisnya. Ya. Ya, video. Oke, saya keluar, saya stop screen dulu. Pak Sinten Pak tadi Pak Wahid ya? Pak Rizal. Pak Rizal. Pak Saiful Rizal ya? Iya. Ya. Video itu dibuat di tempat masing-masing, Pak. Jadi video dibuat di tempat masing-masing, kemudian dikirimkan dalam bentuk file melalui tautan Google Drive. Dan nanti kalau sudah jadi juara, 18 juara itu, kita akan lanjutkan ke program berikutnya. Tadi saya sudah cerita sudah janji untuk cerita ya, tapi tadi lupa belum berceritaan. 18 juara itu kita bawa ke program berikutnya di luar program lomba ini, tapi program majelis kerjasama dengan TVMU untuk tapping pembelajaran di TVMU. Tetapi itu nanti. Nah, cuma video yang 5-10 menit ini dibuat di sekolah masing-masing. Ngaten, Pak Rizal. Terima kasih Pak Bagus. Sami-sami, Pak. Nah, ini saya mau tanya Pak Bagus ya. Monggo. Kan ismu baku ya. Ismu baku al-Islam, Muhammadiyaan, bahasa Arab, Al-Quran. Apakah tahfidz juga masuk di ismu baku yang dilombakan juga? Oh, tahfidz nggak masuk, Pak. Yang masuk hanya ya? yang ada di silabus. Silabus, ya. Yang ada di silabus dan materinya sudah kita tentukan tadi. Terima kasih Pak, bagus. Sami-sami Pak. Saya akan share screen dulu tadi dari pertanyaan Bu yang dari Smamda tadi. Ini yang sudah Bu Munirah. Bu Munirah ya. Saya akan share screen dulu. Bu Munirah. Starjo. Nah ini Bu, ini yang SMA, SMK tadi kan kepotong ya tadi kayaknya ya. Ini SMA, SMK, bahasa Arab di sini nih. Memahami wacana terkait topik wasailul ittisal kalau nggak salah. Berunsur ada waktu istifham. Nah ini bahasa Arab memang kita kasih bintang khusus bahasa Arab. Jika pada jenjang yang bersangkutan tidak menemukan materi pokok yang dilombakan, madrasah dapat mengambil materi pokok terdekat atau yang sesuai dengan kurikulum. Ini untuk madrasah. Kalau untuk sekolah, insya Allah ini ada. Wasailul ittisal yang di SMA, kemudian yang di SMP itu wacana terkait al-hayatul yaumiyah. Kemudian yang SD, wacana terkait topik madrasah berunsur harful jar. Dan wacana terkait topik al-imtihan berunsur fi'lun nahi. Itu yang bahasa Arab ya, Bu Muniratul. Oke. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Saya tutupan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanyakan tentang originalitas video. Nah, originalitas video itu terkadang kan begini, kita bikin video itu kita ngerekamnya kan pakai green screen, kemudian kita butuh yang namanya background. Apakah background kita ngambilnya dari, misalkan kita ngambil dari internet, apakah itu masih masuk kategori originalitas atau enggak? Dan background yang kita pakai itu pun yang tidak terkena hak cipta, gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan dari Tuban ya. Pak Iwan untuk konten video, untuk teknis videonya, bisa
nanti ditanyakan pada waktu pelatihan ya Pak Iwan ya. Langsung ke tim Pusdatin dari tim narasumber. Apakah itu bagaimana yang disebut dengan originalitas dan lain sebagainya. Itu nanti langsung di tim narasumber Pak, tanggal 25 sampai tanggal 27. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu nanti langsung tim narasumber. Karena sudah terkait dengan materi pelatihan ini. Kalau kami hanya teknis pendaftaran dan teknis kepanitiaan saja. Ngatur Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi. Persabaha SD Muhammadiyah 1 Tanggul. Pertanyaan yang pertama, untuk video pembelajaran dalam pembuatannya boleh tidak melibatkan siswa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya kita sudah mendaftar, kemudian belum gabung ke grup, apa kita mau mengulangi lagi pendaftarannya? Grup WA, gabung lupa. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Sabaha dari SD Muhammadiyah 1 Tanggul. Melibatkan siswa tentunya boleh, tapi coba nanti ditanyakan pada waktu pelatihan ya, keterlibatan siswa dalam video itu dalam konteks yang seperti apa? Apakah dalam konteks pembelajaran itu siswa interaktif dengan guru di dalam video itu sebagai contoh proses pembelajaran atau seperti apa? Itu nanti bisa didalami ketika pelatihan ya, Bu Nur ya. Ini sudah masuk materi konten materi pelatihan. Jadi silakan nanti ditanyakan di dalam materi pelatihan. Nah, kalau untuk pendaftaran, kalau sudah daftar Google formulir ternyata belum masuk grup, itu sebenarnya kan tinggal klik di akhir, tapi memang kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa tidak ngeklik masuk tautan. Ngisi lagi nggak apa-apa. Jadi nanti tim des panitia, tim data di kepanitiaan yang akan menyisir peserta-peserta dengan identitas yang double itu akan kita delete dari database. Tapi peserta yang belum masuk ke grup, nah diusahakan masuk grup, bisa ngisi lagi, bisa ngisi Google formulir lagi, atau japri saya yang pas ketika saya banyak kok yang japri saya, dan ketika ada yang japri saya harus memastikan terlebih dahulu sudah daftar lewat Google formulir atau belum, karena saya tidak ingin masuk ke grup tapi belum daftar. Datanya tidak ada di kepanitiaan, karena pendaftaran yang wajib itu pendaftaran yang melalui Google formulir. Bisa japri saya yang belum masuk grup, nanti saya akan beri tautan untuk bergabungnya. Nomor saya 0821 3927 1538. Saya ulangi ya, 0821 3927 1538. Kalau sudah masuk grup, insya Allah nomor saya ada di dalamnya. Ngaten, Bu Nur Subaha, terima kasih. Bisa diulangi nomornya, Pak? J, siap. 0821 3927, saya tulis juga di chat ya. Ya. 1538, saya tulis di chat nih, 0821 3927 1538. Sudah, Pak. J, monggo. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP Muhammadiyah 5 Ngawi, Pak Bagus. Oh alah. Yeah. Tetangga. Monggo Bu. Iya. Ya. Ini kalau peserta kita itu belum ada NB,
NBM dalam kurun waktu 1 bulan itu proses. Kemudian pada saat pengisian Google Form-nya bagaimana, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Google Form, bintang NBM sudah kita cabut, Bu. Jadi dikosongi masih tetap bisa. Dibuatlah Ngawi Jogja itu dekat, paling yang penting persyaratan-persyaratan di pimpinan cabang itu beres, tanda tangan. Nanti dibawa ke Jogja, saya juga siap bawanya itu untuk ngurus NBM yang dari Ngawi, ya Bu Arya. Titip Pak Bagus. Ya, insya Allah saya minggu depan ke Jogja. Yang penting sudah ngisi formulir dan sudah ada tanda tangan pimpinan cabang dan stempel cabang. Nanti saya bawakan. Terima kasih. Mungkin kalau NBM itu Mas Huda ada di sini enggak ya? Bud? Udah. Yang dari Jawa Timur ya, Bu ya? Iya. Karena kayaknya tinggal langsung ngisi dan lain sebagainya. Ya kalau Ngawi memang deket sih ke Jogja, cuman di PWM itu ada kantor layanannya untuk NBM dan kayaknya cepat sekali itu. Nah itu bisa? Sangat mudah kok ngurus NBM kok. Ya, luar ya. Dan menurut saya seluruh guru ISMUBA itu wajib lah ber-NBM, dimulai dari guru ISMUBA. Kalau pimpinannya jelas sudah wajib, tidak bisa mendapatkan SK kalau tidak punya NBM. Kalau gurunya ya mohonlah dimulai dari guru ISMUBA. Karena di beberapa sekolah, mungkin madrasah, guru ISMUBA-nya memang bukan aktivis Muhammadiyah. Ya ini kan antara harapan dan realita. Realitanya memang masih ada seperti itu. Iya, betul. Begitu Bu, yang dari SMP 5 Ngawi tadi. Kalau ya Pak, terima kasih. Silakan, monggo yang lain. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya videonya saya off-kan. Ya, karena apa-apa. Sinyalnya kurang mendukung. Saya Bu Eri dari MI Muhammadiyah 1 Pare. Mau bertanya terkait kepesertaan Pak Bagus. Kepesertaan itu kan ada yang individual, ada yang grup. Apakah, pertanyaan saya yang pertama, apakah dalam penilaian nanti ada perbedaan bobot antara yang individual dengan yang grup? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau misalnya kemarin sudah terlanjur daftar individu, kemudian misalnya mau ganti grup, apakah itu diperbolehkan? Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan grup WA, kalau pesertanya dalam bentuk grup, misalnya 3 orang, apakah 3-tiganya perlu masuk grup atau cukup salah satu peserta saja? Ngaten, terima kasih Pak Bagus. Oke, terima kasih Bu Eri. Oke. Pemetaan perseorangan ataupun grup ini ya dimaksudkan untuk memudahkan. Untuk memudahkan itu dalam arti supaya calon peserta tidak terbebani membuat video sendiri gitu loh. Membuat video sendiri kan seolah-olah kalau membuat video sendiri tidak bekerja sama dengan misalnya guru IT di sekolah itu kemudian berpikir waduh saya nggak bisa buat, maka saya nggak ikut. Nah itu sebenarnya yang kita inginkan dan kita harapkan. Maka perseorangan maupun grup ini sangat fleksibel, tidak ada perbedaan pembobotan. Yang kita nilai adalah produk videonya. Bedanya nanti ketika jenengan daftar grup dan daftar perseorangan, kalau dapat juara, misalnya juara 1 hadiahnya 6 juta misalnya, kalau perseorangan ya di PDW, kalau grup dibagi bertiga gitu, itu bedanya. Siap. Kalau sudah terlanjur daftar perseorangan, tidak perlu daftar ulang lagi, tapi nanti ketika membuat video, di situ tiga nama itu dimasukkan. Nah, dan sebenarnya ini pun 3 nama ini hanya administratif saja. Mau dibuat rombongan sekolahan misalnya ya, MI semua gurunya terlibat membuat video ini boleh-boleh saja.
perseorangan maupun grup itu hanya apa ya istilahnya ya, pengadministrasian saja. Cuma bedanya nanti di video memang akan beda ya hak ciptanya video itu. Kalau perseorangan ya milik hak cipta, meskipun hak ciptanya milik panitia, tetapi ini adalah produk perseorangan. Kemudian yang kedua ini adalah produk kelompok tiga orang begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau sudah terlanjur daftar sendiri, tidak apa-apa sendiri, atau yang dua, kalau mau bertiga ya, yang dua didaftarkan lagi grup dengan 2 nama, sehingga besok tanggal 25 sampai tanggal 27 ketiga-tiganya bisa ikut pelatihan. Jadi memang kita batasi 3 yang ikut pelatihan supaya Zoom-nya tidak terlalu banyak, overload nanti kalau kebanyakan. Maka pembatasan 1 atau 2 atau 3 peserta ini hanya sifatnya administrasi saja. Tidak ada perbedaan. Saya sarankan 2 yang lain ngisi Google Formulir lagi, Bu. Tetapi nanti ketika membuat video, ya di videonya di atas namakan bertiga. Begitu. Begitu Bu Eri. Oke. Terima kasih Pak Bagus. Ji, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz Bagus. Pak, sebelum tanya jawab, satu hal dulu. Ini ada yang minta link pendaftarannya itu dikirim ulang. Oh, siap. Assalamualaikum. Sebentar, karena yang di link sebelumnya tadi ada yang kopi sudah ditutup. Jadi mohon sebelum ada pertanyaan kelanjutan, Pak Bagus bisa dikirim lagi. Matur nuwun. Silahkan yang mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak sambil saya kopikan. Ya, dari Trenggalek Ustaz. Nggih. Terkait kelompok atau individu, maksudnya mungkin yang kelompok itu maksudnya gini, yang kelompok itu yang presentasi tetap satu tapi ada tetap tim editing begitu ya, atau dari kelompok itu presentasi semua begitu? Ya, terima kasih. Pak Sinten nggih tadi nggih. Pak Fahru Rozi dari SD Muhammadiyah 1 Trenggalek. Kita tidak ada presentasi, Pak. Jadi penilaian hanya penilaian produk. Nah, kalau kelompok berarti di identitas pembuat video nanti di sana. Video ini dibuat oleh satu nama, kemudian 2, 3 nama guru. Begitu Pak Fahru Rozi. Untuk teknis, apakah ini nanti masuk sebagai editor, masuk sebagai penyusun naskah dan lain sebagainya, untuk teknis itu nanti bisa ditanyakan pada saat pelatihan. Begitu Pak Fahru Rozi. Pak Bagus. J. Dari Kertosono, Pak Wahid. Pak Wahid. Monggo. Ya. Apa yang tadi disampaikan Pak Bagus, itu materi yang tadi PowerPoint-nya di-share Pak nanti di grup. J. Itu website Dikdasmen PP kok Pak. Itu alamat website-nya sudah saya share di chat. Nah, oke, di chat ini saya share satu lagi tentang materi. Ya, matur nuwun. Sami-sami, Pak. Ceknya ya yang sudah di-share. Iya, websitenya Bu yang sudah saya share. Oke, ini websitenya sudah. Tadi yang pertama ini ya Pak yang di-share ya? Iya, di lewat ini website ini kan sudah langsung ada sudah langsung ada tautan untuk pendaftaran. Coba saya bagikan lagi ya yang website tadi ya. Ya, dibagikan lagi ya Pak. Nah ini Bapak Ibu mau daftar tinggal tarik ke bawah
sampai mentok bawah registrasi. Di registrasi di sini sudah bisa langsung mendaftar. Dan mendaftarnya sangat singkat, nggak ada 5 menit. Yang penting ada dokumen surat keterangan tadi, surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu guru sekolah Muhammadiyah di tempat itu. Tadi ada yang bertanya di chat, kalau nggak salah, kalau pesertanya 3 apa 3-3-nya surat keterangan. Surat keterangannya 1 saja, menerangkan bahwa guru-guru berikut ini nama 1, 2, 3 adalah guru-guru, adalah benar-benar guru di SD Muhammadiyah atau SMP Muhammadiyah di sini, ya seperti itu. Surat keterangannya 1 saja, tapi isinya 3 nama. Begitu, Pak? Ada lagi, silahkan. Assalamualaikum, Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan terkait dengan materi itu berarti nggak bisa memilih, Pak Bagus? Nggak bisa. Materi memang nanti panitia yang memetakan. Peserta A dapat mana, peserta B dapat mana. Ya, terus makanya ketika daftar nanti diisi mata pelajaran yang diampu. Apakah Al-Islam misalnya kalau SD, kalau di madrasah itu kan sudah dipecah ya mata pelajarannya. Kalau madrasah ada Quran hadis sendiri, ada fikih sendiri, ada akidah akhlak sendiri. Nah, itu diisi sesuai dengan pelajaran yang diajarkan. Itu kan satu peserta 1 video, Pak Bagus ya? Kalau peserta kan ada perorangan, ada kelompok. Ya, 1 produk video. Baik perorangan maupun kelompok hanya boleh mengirimkan 1 produk video. Untuk satu sekolah itu apa ada batasan tertentu sebagai peserta? Mana, Pak? Maaf, putus tadi. Untuk satu sekolah itu apa hanya 1 perwakilan atau ada beberapa perwakilan atau gimana? Maksimal kepesertaannya. Satu sekolah 1 ya. Satu sekolah boleh mengirim lebih dari 1. Boleh mengirim lebih dari 1 video. Tetapi kepesertaannya maksud saya begini. Kalau sekolah itu mau mengirim 2 video ya, berarti peserta di video pertama dan peserta di video kedua berbeda. Tim 1 dan tim 2 berbeda. Tidak boleh orang yang sama. Intinya boleh mengirim lebih dari 1 video dengan kepesertaan yang berbeda. Atau begini, 1 orang mengirim video perorangan, kemudian satu lagi mengirim video tim. Dalam 1 sekolah boleh, diperbolehkan. Jadi semakin banyak peserta yang ikut lomba itu kita semakin senang. Semakin banyak yang ikut pelatihan, insya Allah akan semakin banyak memberikan manfaat pada guru-guru Ismuba. Gitu Pak Alif. Monggo kalau ada lagi. Pak Bagus, boleh tanya lagi ya? Monggo Pak. Saya Pak Rizal Mugep. Oke, Pak Rizal, silakan. Jadi sesuai tadi tim ya. Mugep, Pak, dijelaskan apa itu Mugep. Ya, Muhammadiyah 1 GKB. Buat saya ini, Masya Allah, inspirasi saya. Ini Mak, kami kan tim ya, tim di Al-Islam. Termasuk juga tim dalam pembuatan video pelajaran. Nah, di situ kan kami ditugaskan, ya dapat surat tugas itu. Dan 5 orang itu ada yang Al-Quran, bahasa Arab, Al-Islam, kemuhammadiyahan. Tadi Bapak menerangkan kan, seumpama ini mengeluarkan video masing-masing, tapi yang menjadi tim itu 5 orang ini bagaimana Pak? Bisa? Pesertanya berarti perorangan. Seumpama ya saya ini, iya perorangan. Ya, pesertanya perorangan. Oke, ya.
Al-Quran ya, tapi dalam pembuatan videonya ada Ustadz Auton, ada Ustadzah Madinah, yang termasuk juga beliau itu peserta juga. Kalau Ustadz Auton nanti membuat video pembelajaran bahasa Arab. Ya. Berarti apakah pesertanya boleh perorangan, Pak? Boleh. Pesertanya perorangan, daftar 5 orang sendiri-sendiri. Ya. Meskipun nanti prakteknya dibuat bareng-bareng. Itu bisa. Ya. Boleh, prinsip, Pak, ya boleh. Prinsip kami itu semakin banyak yang ikut, semakin bagus. Semakin banyak yang guru Ismuba yang terlibat dalam kegiatan ini, semakin bagus dan semakin memberikan manfaat. Dan menuliskan pesertanya itu nama sendiri ya, bukan ya perorangan. Nama berarti kelompok. perorangan. Kalau mau mengirim 5 video berarti ya perorangan. Satu orang daftar perorangan masing-masing 5 ya, guru 1. Meskipun nanti praktek teknisnya pembuatannya itu bareng-bareng 5 orang gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, ya, sama-sama Pak Mohon Rizal. maaf saya banyak tanya. Gak apa-apa Pak Rizal. Mohon maaf Bu Arbaiyah. Memang saya ditugaskan Bu Arbaiyah untuk menjawab pertanyaan. Ya mungkin. Karena saya sama teman-teman banyak tanya. Sebentar Pak Bagus. Iya Bu. Ya jadi Pak Saiful Rizal barusan kan ada informasi bahwa ini yang penting video pembelajaran Ismuba. Nah, kalau Bapak misalnya ditugaskan 5 orang dengan seluruhnya punya background Ismuba, mungkin bisa menjadi 5 itu bisa 5 secara individual. Bisa juga 5 itu kelompok dengan melibatkan misalnya Pak Saiful Rizal mengajak guru IT, Pak Saiful Rizal mengajak guru apa gitu menjadi tim Pak Saiful Rizal. Lalu guru yang lain juga seperti itu sehingga bisa 5 itu individu, bisa 5 itu kelompok. Bahkan kalau SD Muhammadiyah 1 BKB mau ngirim yang mau ngirim 10 pun itu tidak apa-apa. Juga berlaku untuk SD dan madrasah yang lain. Saya kira begitu ya Pak Hakim ya. Saya juga agak ngeyel ini harus pertemuan segala ini karena saya berpikir pelatihan penting, kemudian praktek membuat video itu penting. Betul. Sehingga nanti bagaimana kalau yang tidak masuk yang dapat nominasi dikembangkan tidak apa-apa di daerah masing-masing kan nanti perlu ada share video pembelajaran. Jadi betul Bu Ar. akan ada dibuat rumah untuk video-video yang memang bisa nikmati. Menurut saya jadi Pak Saiful tidak apa-apa sebanyak-banyaknya. That's better. Terima kasih. Yang penting tidak ada double kepesertaan. Misalnya nama Pak Saiful Rizal sudah terdaftar di 1 video, tidak kemudian muncul di video kedua. Nah, gitu ya. Satu nama itu hanya untuk 1 video, 1 tim itu hanya untuk 1 video. Kalau mau mengirim 5 video dengan 5 tim yang berbeda, boleh. Mengirim 5 video dengan daftar perorangan itu boleh. Yang penting tidak double nama di tertulis ya, tidak tertulis double nama di banyak video. Meskipun prakteknya dibuat bareng-bareng gitu. Semakin betul yang dikatakan Bu Ar, semakin banyak yang ikut pelatihan, semakin banyak yang ikut lomba, ini yang diinginkan oleh Majelis Dikdasmen. Demikian Pak Rizal, terima kasih. Monggo kalau ada yang lain. Terima kasih Pak Bagus, Bu Arbaiyah, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Monggo masih waktu sekarang jam 21 ya. Undangannya tadi jam 19.30 sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa Pak Rizal undangannya? Saya daripada buka. Kalau saya siap menjawab pertanyaan sampai ditutup Zoom-nya. Monggo Bapak Ibu. Saya Pak Bagus, satu lagi Pak. Iya Pak Iwan silakan. Dari SMK
Gini Pak, terkait disampaikan oleh Bu Arbaya tadi bahwa misalkan yang tidak nominasi dibuatkan ruang untuk pembuatan video pembelajaran, jadi bisa di-share di situ. Nah itu kan bisa ditonton oleh teman lain, mungkin bisa jadi contoh yang lain gitu. Terima kasih. Ya. Kalau yang di Majelis Dikdasmen PP, kita ambil 48 nominasi. Satu materi pokok, satu video nominasi. 48 video nominasi ini nanti kita publikasikan di YouTube-nya Majelis Dikdasmen PP. Dari 48 nominasi ini, kita ambil 18 juara, ya, 6 juara masing-masing jenjang. Nah, 18 juara ini nanti di program berikutnya, selesai program ini, program lomba video selesai ya, di program berikutnya kita akan kerjasama dengan Lazismu untuk ambil tapping rekaman video pembelajaran. Dan ini semua dibiayai oleh Majelis Dikdasmen PP, termasuk proses syutingnya. Kemudian kalau di Gresik kan sudah ada TV-mu itu ya, Gresik Surabaya. Misalnya dari Ngawi ada yang masuk ke juara 18 juara, kemudian harus tapping rekaman di TV-mu di Gresik atau di Surabaya, akomodasi sama transportasi ditanggung oleh Majelis Dikdasmen PP untuk yang 18 orang juara. Untuk yang lain, yang di luar nominasi 48 nominasi itu, nah ini bisa dikelola internal oleh Dikdasmen wilayah. Kalau memang layak, bisa dimunculkan di rumah belajarnya Dikdasmen Jawa Timur tadi. Itu Pak yang dari Tuban tadi. Pak Iwan. Iya, Pak Iwan. Ngaten. Masih ada Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, mungkin ada beberapa hal nanti yang disampaikan oleh Pak Bagus sebagai akhir pertemuan pada malam hari ini. Dan juga sebelum atau setelah Pak Bagus nanti ada beberapa hal juga yang akan saya sampaikan. Jadi masih di atas 100 ini. Silahkan, masih ada. Ya, alhamdulillah karena waktu pendaftarannya mundur sampai tanggal 24. Kemarin tuh waktu rapat itu memang disampaikan diundur juga Pak Bagus. Kayaknya. Iya, kita sampaikan pergeseran waktu pendaftaran sama pelatihan. Oke, yang pergeseran pelatihan itu menangkap, tapi pas pendaftaran tidak. Jadi Bapak Ibu mohon kawan-kawannya diajak, cuman mungkin ini Pak Bagus, peserta lomba memang diprioritaskan mungkin guru Ismuba, tapi bisa melibatkan guru non Ismuba. Atau kalau guru non Ismuba itu wajib melibatkan guru Ismuba. Jadi kalau tim di situ ada guru non Ismuba, jadi bagaimana kemudian guru Ismuba itu ada di sana sehingga kawan-kawan guru Ismuba tidak merasa geser gitu. Menurut saya begitu Pak. Ya, Bu. Kemudian, monggo Pak Bagus mungkin nanti ingin menyampaikan. Makanya di formulir pendaftaran itu kan ada identitas mengajar mata pelajaran apa itu. Nanti di situ kita bisa memetakan. Oke. Yeah. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, nggih, karena sudah jam 21. Yes. Biasanya kalau jam 8 tuh ngantuk, tapi kalau jam 9 sudah hilang ngantuknya. Habis ngopi soalnya. Habis dikir tuh ngantuk. Terus nanti kalau nggak ditidurkan tuh hilang ngantuknya. Apalagi sudah melewati jam 10 gitu hilang. Ya, monggo Pak Bagus, mohon closing statement-nya. Ya, terima kasih Bu Arbaya. Yang penting daftar
Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru-guru Ismuba, daftar, ikut pelatihannya, mencoba membuat videonya, dikirim saja proses dan tahapan itu. Jangan berpikir jangan berpikir negatif lah, harus berpikir positif seperti itu. Yang dilakukan besok, kalau sudah punya surat keterangan dari kepala sekolah, segera isi formulir pendaftaran. Kalau belum punya, besok terbitkan, minta diterbitkan surat keterangan formulir kepala sekolah, kemudian segera daftar, ikuti pelatihannya tanggal 25 sampai tanggal 27, buat videonya, kirim videonya, itu saja. Jangan berpikir yang lain, itu saja yang harus dipikirkan. Karena ini kesempatan yang luar biasa. Insya Allah tahun depan ada lagi, tetapi tentu kualitas pelatihannya akan kita tingkatkan dari tahun ini. Demikian, itu saja Bu Arbaiyah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum malam ini ditutup, mungkin langsung saya sama Pak Bagus saja memang. Mas Septian dadak goleki ya sudah kita, karena tinggal 5 halaman ini, tadinya kan lebih dari 5 halaman. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di tahun ini 2021 tetap ada MA Award, dan kami di Majelis Asesmen PWM Jawa Timur itu tambah 1 divisi akademik, yang itu nanti juga ada workshop and competition, yang itu nanti kaitannya dengan kejuaraan di MA Award. Jadi saya belum tahu mapelnya apa saja karena kawan-kawan masih sedang menyusun term of reference. Lalu Ismuba itu juga selalu ada kompetisi sebelumnya untuk siswa, itu kan biasanya Ismubaris. Lalu tahun 2021 ini kami akan menunggu bagaimana Pak Milal akan mendesain itu. Jadi yakinlah, karena waktunya itu enggak bareng ya. Tadi kan kalau di kompetisi ini kan bulan Mei kalau tidak salah tadi. Terakhir 9 Mei ya Pak Bagus ya? Iya Bu. Terakhir 9 Mei, lalu kita sudah ada kesepakatan kemarin bahwa MA Award diselenggarakan pada bulan September 2021. Jadi untuk periode kami ini ada 2 kali lagi MA Award di tahun 2021 dan tahun 2022. Senyampang dengan perbaikan Ismuba, pembelajaran Ismuba di Jawa Timur, kami juga merasakan ada perbaikan di PP, apalagi Pak Bagus dari Majelis Dikdasmen ya, sebelumnya Majelis Dikdasmen PDM Ngawi, ini juga sekarang sudah masuk di Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti saya sampaikan ke Pak Milal kalau ada pertemuan-pertemuan guru Ismuba, Pak Bagus ada waktu untuk bersama-sama. Karena memang kami dari Jawa Timur oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah itu tidak diizinkan berhenti menulis buku. Jadi itulah amanah yang diberikan oleh PWM. Saya pun pernah menyampaikan ke Pak Tasman tentang hal ini. Saya pernah ingin ngajak duduk bersama, tapi rupanya itu juga tidak mudah. Nah, ini ada Pak Milal. Sebelum saya mengakhiri, tentu saja perlu saya sampaikan bahwa banyak hal Pak Milal yang sudah didiskusikan, dan terutama waktu pendaftarannya sampai tanggal 24 Pak Milal. Jadi kalau mau ada sosialisasi kepada guru-guru Ismuba yang malam ini tidak ikut, saya kira masih ada waktu. Dan yang kedua, satu sekolah bisa mengirim sebanyak-banyaknya, tidak hanya 1, tapi lebih dari 1. Yang penting ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah guru Ismuba di tempat tersebut. Nah, tadi juga waktu Pak Milal masih off, itu saya sampaikan ke Pak Bagus bahwa perlu ada sinergi antara Pak Milal dengan Pak Bagus dalam pengembangan pembelajaran Ismuba di lingkungan perguruan Muhammadiyah Jawa Timur. Terima kasih kepada semua pihak. Tolong tidak keluar dulu sebelum ditutup oleh Pak Milal. Angka 100 masih bertahan ya.
Sekian saya kembalikan kepada Bapak Dr. Adhoul Milal MPD. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sukses selalu Guru Ismu menjadi sang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fuad, terima kasih Pak Bagus, Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih. Semoga setelah ini semuanya mendaftar, kita ramaikan, minimal dapat trainingnya itu loh. Itu yang mohon maaf ini tadi ada tamu jadi saya agak off beberapa saat. Kelihatannya di sini ada Mas Bintang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ar, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kekurangannya tidak ada Pak, yang ada kelebihannya. Kekurangannya amin. Itu nanti maksudnya perlu diulang lagi. Siap. Insya Allah. Oke, nyuwun pamit Rian J. Semoga semuanya. Pak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.